Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bustami Narda pada Bustami Narda Channel. Anda tonton terus. Semoga kita bisa berbagi pengalaman. Pada pertemuan kali ini saya akan bicara tentang bagaimana di negara kita ini selama ini peluang menjadi pengusaha dengan peluang menjadi pegawai atau karyawan atau pekerja. Selama ini ada kesan untuk menjadi seorang karyawan, untuk menjadi seorang pegawai, untuk menjadi seorang pekerja jauh lebih mudah dibandingkan menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur, menjadi wira swastawan, menjadi pedagang. Jauh lebih mudah menjadi pegawai. Kenapa saya katakan demikian? Untuk menjadi pegawai, begitu tamat sekolah, begitu tamat S1 atau sarjana, fotokopi ijazah saja dibawa melamar, itu sudah jadi. Nanti kelengkapan lain seperti SKCK, seperti surat keterangan kesehatan, seperti surat keterangan Depnaker namanya atau kartu kuning tenaga kerja, bisa menyusul. Melamar aja dulu. Begitu melamar, kalau sudah diterima, itu begitu kita masuk, kita gaji udah tahu. Gaji sekian, tunjangan sekian, honor sekian, lembur sekian. Habis bulan terima gaji, kita tidak mau tahu apakah kita baru bekerja, apakah kita ada libur, apakah perusahaan, kalau kita kerja di perusahaan itu merugi, tidak tahu gaji terima. Tak pikir ke sana. Tapi untuk jadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha, seorang pedagang, jangan coba-coba gitu. Kalau kita akan jadi pengusaha, urus izin dulu. Kalau mengurus PT sekarang ini, kalau mengurus CP saat ini atau selama ini, itu yang pertama, kalau untuk PT kita urus ke notaris. Notaris akan melihat atau menyampaikan data-data kita ke Menkumham. Itu harus ada di sana dulu, uang kita di rekening berapa banyak. Ada. Setelah itu nanti baru izin operasional. Kita mau buat apa, usaha kita apa. Itu urus lagi sejak mulai dari RT, RW, lurah, sampai selanjutnya ke atas, ke tempat pengurusan perizinan. Di tingkat kabupaten, atau tingkat kota, atau tingkat provinsi. Malah sampai ke tingkat pusat urusannya. Yang diurus bukan sedikit. Mulai dari TDP, tanda terdaftar, izin lingkungan, setelah itu SIUP, surat izin perusahaan atau surat izin usaha. Sampai sana 3 yang jelas saja diurus. Untuk mengurus ini bukan sedikit waktunya. Satu saja tidak boleh sekali urus semua. Itu satu-satu. Selesai satu ini dulu TDP contohnya. Baru nanti urus sistem lingkungan. Baru nanti urus SIUP. Itu. Satu pengurus saja bukan main sulitnya. Tidak sebentar. Tak tanggung-tanggung meja yang harus dilewati. Birokrasinya berbelit-belit. Itu yang terjadi. Uangnya berapa untuk mengurus? Waktu yang terpakai untuk mengurusnya berapa lama? Makanya setelah itu baru pengurusan PT untuk perusahaan-perusahaan yang masih kecil. Kalaulah mengurus izin perkebunan, waduh, bukan main. Kalau mengurus sebuah pabrik, izin pabrik, waduh, tahunan. Bayangkan uangnya. Bagaimana kalau ini diurus oleh anak yang baru saja, anak muda lulusan SMA? Bagaimana kalau ini diurus
Anak muda yang baru saja S1, jangankan untuk mengurus izin yang berbelit-belit itu, uangnya ada untuk makan aja masih minta pada orang tua. Tidak mau tahu orang perizinan selama ini, tidak mau tahu pemerintah terkait. Yang jelas urus pelayanan pun dapat kita bayangkan. Saya telah mencoba mengurusnya, sulitnya bukan main. Anak saya sambil kuliah mengurus izin usahanya, PT-nya, sampai nangis-nangis. Sudah mau aja anak muda mengurus izin, biasanya terima kasih, ini enggak. Dimarah-marahi malah kadang-kadang. Itu yang terjadi. Sekarang apa yang harus dilakukan supaya bisa anak muda ini lebih cenderung jadi pengusaha dibandingkan jadi pegawai? Harusnya memang dipermudah untuk izin usaha. Jangan dipersulit-sulit, diperpendek izinnya, dipersedikit yang izinnya harus diurus. Itu. Kalau perlu memang untuk jadi pegawai yang diperberat, supaya jangan jadi pegawai juga. Itu dia apa? Dipermudah urus izin usaha supaya mau dia usaha. Sekarang ini untuk jadi pegawai, kalau dibuka pegawai negeri atau ASN, itu jutaan bergeduru masuk. Kalau ada pembukaan di BUMN, ribuannya masuk. Kalau dibuka ada pembukaan di PT atau di perusahaan-perusahaan, itu ribuan yang datang mendaftar. Itu yang terjadi. Kenapa itu lebih mudah itu? Kita berkuar-kuar juga. Jadilah pencipta lapangan kerja, jadilah pengusaha. Tapi dalam kenyataannya sulit mengurus izin usaha dibandingkan mengurus izin untuk jadi pegawai. Itu yang terjadi. Sekarang kalau ingin pemerintah memang dari yang kecil untuk menjadikan warga negara Indonesia jadi pengusaha, karena kalau ingin Indonesia ini sejahtera, yang sesuai dengan ketentuan bahwa minimal 2% dari suatu negara itu penduduknya jadi pengusaha, baru negara itu bisa dikatakan negara yang sejahtera. Memang diperlonggar izin ini, jangan dipersulit. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ini, saya lihat pengurusan izin memang mudah. Memang mudah. Hanya sampai terdaftar saja sudah cukup. Tak perlu ngurus siup ini itu, situ-situ itu tak perlu. Siup situ dan sebagainya. Terdaftar cukup. Ini lebih mudah. Ini kalau jadi nanti undang-undang ini, saya kira akan berbondong-bondong orang jadi pengusaha. Tapi mudah. Orang akan malas nanti jadi pekerja kalau memang di pekerja itu banyak sekali yang dilakukan ke pengurangan-pengurangan. Contoh, kalau seandainya selama ini untuk outsourcing itu 3 tahun, itu sudah otomatis jadi pegawai contohnya. Tetap sekarang bisa selama hidup, untuk apa jadi pegawai? Kalau selama ini kalau ada yang resign, misalnya 32 kali gaji, pesangonnya sekarang 25 itu dibagi pula dengan BPJS. Sulit. Untuk apa jadi pegawai kalau begitu? Untuk apa jadi pekerja? Gitu. Selama ini orang jadi pengusaha itu sulitnya memang gitu. Untuk jadi pegawai sulit. Bank tak mau ngasih modal bagi orang yang baru akan jadi pengusaha. Bank baru mau ngasih modal setelah lihatnya usahanya sukses. Untuk apa dikasih modal kalau udah sukses? Bank pemerintah juga gitu, BUMN juga gitu. Dilihat aja dulu. Coba lihat berapa daftar penghasilan 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir katanya. Kalau ingin membantu, bantulah semenjak dia mau jadi pengusaha. Kalau perlu lihat proposalnya, benar-benar ini proposal atau enggak. Itu yang terjadi. Kamu mau benar-benar jadi pengusaha atau tidak? Kalau benar-benar jadi pengusaha, saya bantu. Terutama sekali BUMN, bank-bank pemerintah plat merah itu. Jangan hanya mau senang hanya bank-bank ini. Dia mau bantu kalau orang sudah sukses. Itu yang terjadi selama ini.
Jadi dengan adanya undang-undang cipta kerja ini, kita harapkan nanti anak-anak muda akan jadi pengusaha sebanyak-banyaknya. Sebab sudah muda jadi pengusaha, sudah muda jadi entrepreneur. Itu ini yang kita harapkan. Saya lihat sisi baik dari undang-undang cipta kerja itu memperbanyak orang jadi pengusaha. Nah, sekarang tinggal lagi, bisakah pemerintah nanti memberikan modal, bank-bank pemerintah khususnya memberikan modal kepada anak-anak muda yang mau berusaha. Ini lagi tugas pemerintah nih. Jangan orang yang sudah sukses saja. Nah, jangan orang sudah sukses saja. Ini lagi. Jadi saya lihat ini sangat penting. Ada yang mengatakan kalau seandainya izinnya sudah mudah, nanti akan terjadi korupsi. Kalau tidak dikasih uang akan diperlambat. Kalau selama ini izinnya misalnya 3 jenis, sekarang 1 jenis, apa yang mau diperlambat? Apanya? Saya ngurus izinnya sampai terdaftar. Saya tidak ngurus situ lagi, tidak ngurus siup lagi. Apa yang mau diperlambat? Kalau diperlambat juga, laporkan. Ini birokrat ini laporkan. Gitu. Jangan main-main. Dia pelayan, dia digaji untuk melayani orang, untuk melayani rakyat. Yang menggajinya rakyat, gajinya tidak pernah terlambat. Tanggal 1 jam 12 malam gaji udah terima. Uang jalan udah terima. Honor terima. Lembur terima. Diperlambat lagi orang. Jadi itu saya. Jadi demikian mungkin bisa saya sampaikan. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.